ribut-ribut TikTok Shop mau di-ban apa gara-gara kejadian ini ya. Tahu nggak, di TikTok lagi rame banget berapa lama terakhir gitu ya, sampai ada beberapa kanal berita yang muat mulai banyak pedagang offline yang komplain kayak gini. Buka toko dari pagi, jam 5 pagi ya, aku buka toko ini di pusat grosir Metro Tanah Abang dari jam 5 pagi sampai jam setengah 1. Kalau kita ada pelarisnya itu, aduh sudah syukur, alhamdulillah gitu loh. Lo kebayang nggak, jadi buka toko dari pagi sampai jam berapa tuh, sampai siang, kalau ada penglaris udah syukur. Artinya ini toko offline tuh kayak lagi sepi banget. Karena bayangin ya, Tanah Abang kan pusat grosir ya. Tapi kebayang nggak sih kalau dari pagi sampai siang ada penglaris, ada order bagus, itu kondisinya jelek banget gitu ya. Terus kita dengerin nih. Apalagi toko-toko offline yang lain. Kita aja di toko pusat grosir Metro Tanah Abang, pusat grosir terbesar di Asia Tenggara aja sepi. Apalagi toko-toko offline yang lain, toko-toko offline lain yang ada di daerah, itu pasti mati semuanya. Karena apa? Karena penjual online. Karena penjual online sekarang semuanya tidak punya hati nurani. Bentar, dia komentarnya sadis nih ya. Ini semua toko sepi sampai di daerah pasti mati gara-gara penjual online. Dan penjual online katanya nggak punya hati nurani. Bentar. Di sini gue kayak pengen berpikir, kalian sadar nggak sih kayak gini loh poinnya gitu ya. Mungkin ibu ini jualannya lagi sepi, maka dari itu kan dia marah-marah ya. Tapi sebenarnya kalian sadar nggak sih kalau yang gue ngerasa ya, kayak setiap ketika kita jualan nih, jualan tuh kan pasti ada rame, ada sepinya, gitu ya. Sekarang saat ini bisa dibilang kayak mungkin Tanah Abang sepi. Tapi apakah semua Tanah Abang sepi? Kayaknya enggak juga. Gitu. Gue punya beberapa klien yang jualan Tanah Abang yang mereka memang masuk ke online juga gitu. Dan kayaknya omsetnya nggak sepi gitu loh. Karena ketika kita kerjain ini juga gede-gede aja gitu. Nah, terus kalau ngomongin sampai penjual daerah sepi, gimana sih? Kayaknya penjual daerah sepi, kayaknya belum tentu juga kan? Benar nggak? Punya hati nurani. Apalagi yang menyediakan aplikasi penjualan online itu tidak punya hati nurani. Kalau mau bersaing sehat antara penjual online dan penjual offline, mau bersaing sehat, ayo kita bersaing sehat. Berjualan online itu boleh, tapi tolong matikan gratis ongkirnya. Jadi berjual online harus ada ongkirnya. Nah, satu lagi nih, di sini nih dia bilang nih kayaknya seolah-olah penjual tuh nggak adil karena nih yang jualan online pakai gratis ongkir, sedangkan yang jualan offline nggak pakai gratis ongkir. Bentar. Kalau kayak gini, di sini gue merasa kayak ini tuh sebenarnya banyak kayak strategi marketing, bener sih. Maksudnya strategi marketing tuh gini, kalian bayangin misalnya nih ada dua barang, ya kan? Misalnya katakanlah gue lagi mau jual remote nih ya, gue mau jual remote. Remote ini bisa gue jual 60.000 tambah ongkir, atau bisa gue jual 80.000 free ongkir. Terus kalau 80.000 free ongkir, orang merasa tetap lebih murah kan? Bener nggak? Kenapa? Karena itu sebenarnya gimmick. Terus kalau ngomongin kayak penjual online nggak boleh pakai free ongkir gitu ya. Menurut gue sih, iya sebenarnya offline juga bisa masuk online, bener nggak sih? Bahkan ini ibu ini kan, bahkan ibu ini juga kan bisa dibilang ketika komplain juga pakai online. Terus lu komplain pakai online, lu nyalahin online. Bentar, ada sesuatu yang kurang janggal kayaknya, bener gak sih? Kayak pembeli yang di daerah gitu ya. Oh, mau beli barang di online. Oh, ada ongkirnya ya. Kalau gitu, aku tak beli di daerahku aja. Aku tak beli di kotaku aja. Gitu loh. Supaya apa? Supaya ada harapan untuk toko-toko offline yang ada di daerah. Kasian banget gitu loh. Tolong yang punya aplikasi penjualan online, tolong ya matikan gratis ongkirnya. Ya, tadi kan dibilang kayaknya gara-gara jualan online itu yang daerah nggak punya kesempatan. Tapi sebenarnya gini, kalau kita runut lagi nih ya, ini jualan di Tanah Abang, jualan di offline, jualan di mana? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong adil apa enggak, sebenarnya kalian sadar nggak sih, jualan dimanapun yang namanya bisnis itu nggak pernah ada yang adil. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, contoh nih, kenapa orang pada rebutan di Tanah Abang? Karena tempatnya ramai, benar nggak? Tapi ketika Tanah Abang ramai, pasti ada dong daerah-daerah lain yang pembelinya ketarik sama Tanah Abang. Iya toh? Dan yang untung yang mana? Yang di Tanah Abang dong. Terus ketika di Tanah Abang untung, komplain nggak? Ya enggak. Ada nggak orang lain yang komplain? Ya ada, tapi kan cuek-cuek aja, benar nggak? Terus ketika nanti ada nih muncul yang baru online, gitu kan? Nah, online ini mungkin menarik nih, yang tadinya kemana-mana, jadi orang bisa langsung online. Orang bisa langsung lihat dimanapun.
Nah, di mana di situ mungkin ada nggak dirugikan? Ada. Yang mana nih? Yang mungkin dulu udah di offline. Tapi apakah rugi banget? Ya menurut gue sih nggak juga. Karena dia bisa aja balik pindah ikutan ke online. Gitu kan. Bukan berarti kan kalau udah offline nggak boleh ikutan online kan? Nah, kenapa nggak ikutan bersaing di situ aja? Toh dengan kayak gitu bisa tetap rame, bener nggak? Supaya ada harapan, supaya nggak semua usaha itu bisa bangkrut. UMKM bangkrut, pedagang-pedagang offline itu bangkrut. Nggak semua pedagang offline itu bisa berjualan secara online. Karena kita bukan artis. Artis aja sekarang jualan online. Semuanya berjualan online, selebgram semuanya berjualan online. Sedangkan kita bukan artis, kita bukan siapa-siapa. Kita harus menunggu traffic, kita harus menunggu penonton organik. Artis sudah langsung dateng, 3.000 yang nonton, 5.000 yang nonton. Nah, balik ya. Kan dia bilang karena yang offline belum tentu bisa ke online karena bukan artis atau apa. Kalau menurut gua sih itu belum tentu juga. Karena kenapa? Memang sih kalau ada artis mereka ada yang namanya unfair advantage, mereka udah terkenal. Tapi apakah yang berarti yang biasa nggak bisa? Nggak juga. Karena kayaknya banyak banget tuh kalau kalian cek orang-orang yang mungkin tadinya bukan siapa-siapa lewat sosial media, mereka sekarang dikenal dan mereka bisa jualan. Dan mereka bisa lebih laris gitu, bukannya kesempatannya lebih terbuka dibandingin kalau zaman dulu. Bayang nggak kalau zaman dulu mau jualan laris harus punya tempat di Tanah Abang, ya tau sewanya berapa, modalnya berapa, dan itu kan lebih besar lagi, bener nggak? Lebih sulit lagi gitu kan. Tapi kan ya udah gitu kan, yang orang-orang yang dulu ya udah biasa aja, yang nggak bisa ya tetap aja kan jalan-jalan aja gitu, bener nggak? Nah, maka dari itulah sebenarnya insight yang bisa diambil nih dari poin ini nih ya. Sebenarnya gini, kadang banyak orang suka nggak sadar kalau ini pendapat pribadi gue ya. Kita tuh kan sekarang lagi di era revolusi industri, bener nggak? Jadi kayak setiap tahun tuh pasti ada perubahan. Apalagi sekarang di digital ini cepat banget. Revolusi industri 1.0 kalau kalian ingat dulu itu bikin yang bertani mulai masuk ke pabrik, mulai ke produksi. Dan sekarang kita di revolusi 4.0 mau ke 5.0. Di mana kalau setiap revolusi, seperti yang gue bilang, pasti ada profesi yang bakal hilang, tapi digantikan dengan profesi baru yang muncul. Contoh, mungkin aja saat ini gitu ya, yang jualan, yang ibaratnya cuma kayak buka toko atau apa, sekarang tuh eranya udah mulai hilang nih. Perlu diganti dengan yang lebih baru, dimana ya mungkin sekarang trennya afiliator, trennya itu orang jadi selebgram gitu loh, trennya itu jadi selebtop gitu kan. Tapi kan hal itu bukan bikin lebih buruk, karena kalau kita bandingin hidup kita saat ini dibandingin sama orang yang hidup di revolusi industri 1.0, 2.0, kita lebih enak. Ya sekarang juga sama dong dengan revolusi online. Ini bakal bikin, kalau menurut gua ke depannya ini bakal bikin hidup orang makin enak gitu. Ada profesi yang hilang gimana? Ya tinggal milih dong. Lu mau berkembang atau lu nggak mau berkembang? Kalau nggak mau berkembang ya udah. Bisa dibilang bakal bangkrut nggak? Ya bisa. Tapi kalau misalnya bisa nggak bangkrut? Ya bisa juga gitu kan. Pilihannya kan selalu ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau bersaing dengan itu? Apakah kita siap buat belajar gimana caranya supaya online juga bisa rame, atau kita cuma mau terjebak nih kayak di masa lalu, udahlah gua mah gini aja lah, toh jualan juga gini rame. Sedangkan zaman sekarang ya udah peluang terbuka jauh lebih banyak dengan online atau dengan offline. Cuman yang namanya orang pendapat pasti beda-beda. Nah, gua pengen tahu kalau pendapat kalian tentang hal ini lebih mending mana sih? Apakah lebih mending kayak dulu? Tapi kalau yang kayak dulu perlu diingat adalah yang bisa jualan laris adalah orang-orang yang punya modal. Yang bisa jualan laris adalah orang-orang yang bisa punya tempat bagus di Tanah Abang, di mana-mana, di grosiran terbesar. Di mana di situ sewanya miliaran. Gitu. Atau kayak sekarang, di mana semua orang terbuka kesempatan, asal lo kreatif, asal lo konsisten, asal lo niat, gitu kan ya, lo bisa jadi afiliator yang sukses bahkan perlu tanpa modal. Jadi enak mana nih?